Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi di akhir pekan hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 1 ayat 3-4. Renungan kita saya beri tema Allah penghibur. Saudara, banyak orang yang patah semangat ketika mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Bahkan ada yang akhirnya tidak percaya lagi akan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Sebagian orang ada yang menjadi mualaf, dan yang lain-lain memilih tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya berharap hal itu tidak terjadi kepada kita. Maka oleh sebab itu, kita perlu belajar dari Rasul Paulus, sebagaimana teks yang sudah kita baca, bahwa sekalipun dalam berbagai-bagai penderitaan, Rasul Paulus tetap memuji Tuhan, tetap percaya akan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, dia mengenal Allah yang kasih-Nya kekal. Bahwa Allah itu tidak pernah berubah kasih-Nya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Sebagaimana Allah yang dahulu sudah menolong dan menyelamatkannya. Maka dia tetap percaya, sekarang pun Allah tetap sanggup memberikan pertolongan. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bapa yang penuh kasih, yang tidak membiarkan anak-anaknya jatuh terkulai atau jatuh tergeletak. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, mendasari mengapa Rasul Paulus tetap mampu berdiri teguh, bertahan di dalam penderitaan. Karena dia mengakui Allah tetap mengasihi dia. Yang kedua, dia mengakui bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Penghiburan dari manusia sifatnya sangat terbatas dan tidak mencakup segala macam penderitaan. Akan tetapi Allah sanggup menghibur setiap orang yang mengalami segala macam penderitaan. Allah itu Maha Tahu. Dan selain Maha Tahu, Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Kasih-Nya, kuasa-Nya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia. Melampaui segala apa yang kita alami. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit atau berada dalam lembah kekelaman. Demikian kalau versi Mazmur 23. Maka di sana justru kita semakin merasakan Tuhan yang begitu dekat. Dia menjaga dan melindungi kita dengan gada dan tongkat-Nya. Itulah penghiburan bagi kita. Dalam penderitaan, kita masih dapat merasakan keamanan dan ketenangan. Itu adalah penghiburan yang sejati dari Tuhan. Lalu yang ketiga, dia menyadari bahwa penderitaan itu juga merupakan kasih karunia. Tuhan bertujuan untuk mengokohkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Salah satunya melalui adanya penderitaan. Ketika kita menang atas penderitaan, maka kita bisa melayani orang lain yang menderita, menghibur orang yang menderita, menjadi saksi yang dapat menguatkan orang lain. Jadi ini kita lihat dari sisi positif bahwa kasih penderitaan itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Tapi yang keempat, penderitaan menguji kesabaran dan pengharapan. Hal yang penting kita perhatikan ketika kita mengalami penderitaan, kita dituntut untuk apa? Sabar, memiliki kesabaran, dan di dalamnya kita memiliki pengharapan. Penderitaan memang tidak menyenangkan, akan tetapi jikalau kita menderita karena iman kepada Kristus, oleh karena nama Kristus, maka kita percaya di balik penderitaan ada pengharapan akan kemuliaan. Atau ungkapan populernya, ada pelangi sehabis hujan. Nah, saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan tidak gentar. Jangan takut sekalipun ada penderitaan. Kita tetap meyakini bahwa Allah hadir
dia menjadi penghibur yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Sehingga pada akhirnya kita akan hidup berkemenangan dan kita dapatkan mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Benar bahwa di dalam dunia ini ada banyak kesusahan, tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.